Ibu jamaah zuhur Masjid Baitur Rahman Kota Sungai Penuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, sambil menunggu saudara-saudara kita yang mungkin masih berada di jalan atau di tempat duduk, kita akan menyampaikan sambungan atau lanjutan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Kemarin kita menyampaikan tentang bagaimana kondisi manusia secara umum di padang mahsyar, ada tenggelam dengan keringatnya, dengan kondisi yang sangat mencekam. Pada hari ini kita akan menyampaikan bagaimana kondisi orang yang beriman ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan sekecil apapun. Maka pada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hari yang sangat mencekam itu, di padang mahsyar, orang-orang yang beriman diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa amannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan mereka adalah orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, kesyirikan. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, rasa aman. Mereka tidak bersedih sedikit pun, mereka tidak menyesal sedikit pun. Mereka adalah orang-orang yang berwajah bergembira, berseri-seri. Ini dikarenakan mereka di dunia benar-benar takut dengan azab Allah. Dikarenakan di dunia, ketika mereka di dunia benar-benar takut dengan hari pembalasan, sehingga di dunia mereka menyibukkan diri untuk berbuat amal soleh. Di dunia mereka menyibukkan diri untuk benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah semata, baik rububiyahnya, ila uluhiyahnya, dan juga asma wa sifatnya. Tidak mereka campur adukan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk pada golongan ini yang senantiasa mendapatkan rasa aman, tidak sedih, tidak khawatir, tidak menyesal, bergembira di mana manusia pada waktu itu dalam keadaan yang sangat mencekam, huru-hara pada mahsyar. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada sebagian manusia, sebagian orang yang beriman, ini masih golongan orang yang beriman, yang mereka meninggal tetapi membawa dosa. Sebagian orang yang beriman, dia beriman kepada Allah tapi meninggal membawa dosa. Mungkin ketika dia wafat di dunia, dia belum bertaubat dengan dosanya itu, maka kondisinya tergantung dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan contohnya, beliau mengatakan orang yang tidak membayar zakat dan dia ketika meninggal tidak bertaubat dari dosanya itu, dia tidak bayar zakat emas, dia tidak membayar zakat perak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan, mendatangkan kepadanya lempengan emas, lempengan perak yang telah dibakar, dipanaskan dalam api neraka Jahannam. Kemudian orang-orang tersebut disetrika dahinya, lambungnya, dan punggungnya sampai hari keputusan dengan lempengan emas, lempengan perak yang sudah dipanaskan dalam api neraka. Dan orang yang mempunyai unta atau binatang ternak yang wajib dizakatkan,
dia tidak bayar zakatnya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan binatang-binatang ternaknya itu sebagai azab bagi mereka. Ia dibaringkan di atas tanah yang datar, kemudian binatang-binatang tersebut menginjak-injak dirinya sampai hari keputusan. Bahkan ada yang menanduk dirinya, seperti sapi, kambing, itu akan menanduk orang yang tidak bayar zakat ternaknya. Hadis ini sahih diriwayatkan Muslim. Kemudian sebagai contoh yang lain, orang-orang yang meminta kepada orang lain tanpa alasan syar'i. Dia masih kuat untuk bekerja, tapi dia suka meminta-minta, mengemis. Maka dalam kategori umum, bukan untuk memenuhi perutnya saja, tapi bisa berarti dia mengemis pekerjaan, mengemis yang lainnya. Dia minta-minta, suka minta-minta. Padahal dia sesuai dengan syariat, di luar dari syariat. Maka di padang mahsyar dia beriman. Di padang mahsyar Allah rubah mukanya dengan tanpa wujud, polos mukanya, tidak diberikan wujud dari mukanya. Dia datang dengan wajah yang tidak ada dagingnya. Kemudian orang yang pernah melakukan gulul itu merampas harta rampasan perang yang belum dibagikan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu di padang mahsyar dia akan memikul harta tersebut sampai hari keputusan. Kemudian contohnya lagi orang yang berkhianat dengan apa yang telah ia janjikan, baik itu seorang pemimpin kepada rakyatnya atau dari rakyat kepada pemimpinnya, itu di padang mahsyar dia akan diberikan bendera pengkhianat sebagai tanda pengkhianat. Semakin besar pengkhianatan yang dia lakukan, semakin tinggi bendera itu, dan disebutkan oleh malaikat dia adalah pengkhianat di dunia. Dia telah mengkhianati fulan bin fulan untuk penghinaan dirinya. Kemudian lagi orang yang sombong di dunia, Allah Subhanahu wa taala ubah wujudnya seperti semut yang kecil berbentuk manusia, sehingga ia benar-benar hina pada waktu itu di padang mahsyar. Kemudian orang yang meludah ke arah kiblat, nanti di padang mahsyar ludahnya itu ditempelkan kepada dahinya. Adapun orang-orang yang melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sungguh, orang yang tidak melakukan perbuatan dosa, ada orang yang diberikan ke Allah Subhanahu wa taala keutamaan di padang mahsyar, seperti muazzin misalnya. Orang yang memandangkan azan itu di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala meninggikan lehernya. Ini bukan berarti dengan wujud yang buruk, tapi dengan kegunaan yang sangat berguna pada waktu itu. Kata para ulama, tujuannya adalah agar mudah dilihat oleh Nabi SAW dan dipanggil untuk mendapatkan keputusannya. Orang yang azan itu mendapatkan dia lulus di padang mahsyar, di mana lehernya dipanjangkan dibandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya, sehingga ia mudah dikenali oleh Rasulullah SAW, dipanggil untuk mendapatkan keputusannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, intinya di padang mahsyar itu sesuai dengan ibadah kita dan juga sesuai dengan dosa yang kita belum bertobat kepadanya. Dan untuk itulah kita masih diberikan kesempatan. Gunakanlah kesempatan itu untuk bertobat atas dosa apa saja yang kita miliki. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala Muhammad akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
iqamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Terus terangkan